pujian syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang semoga dirahmati oleh Allah ini. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat menegangkan buat saya ya, harus memberikan materi seperti ini, karena saya tahu diri saya masih fakir ilmu, apalagi berbicara di depan para ahli-ahli ibadah ya, ahli agama, jadi rada tegang. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 kewajiban orang tua dalam mendidik anak sesuai agama Islam. Pada saat kita menikah, pada saat kita menikah ataupun akan menikah, memiliki keturunan salah satu tujuan kita. Seharusnya kita juga telah menyiapkan konsep apa yang akan kita terapkan dalam membesarkan anak kita. Lalu bagaimanakah cara mendidik anak yang baik? Apalagi saat ini kita hidup di zaman modern yang kita nggak tahu 10 atau 20 tahun lagi kehidupan di dunia ini akan seperti apa gitu ya. Tapi satu-satunya petunjuk yang baik untuk kita mengajarkan anak-anak adalah berpegang kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak akan lekang oleh waktu. Dalam pandangan Al-Quran terdapat empat pandangan mengenai anak. Yang pertama, anak itu sebagai amanah orang tuanya. Seperti kita ketahui, sering disampaikan bahwa anak itu bukan milik orang tuanya, tapi anak itu titipan dari Allah. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk mendidik anak sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, anak sebagai generasi penerus. Anak ini adalah harapan kita di masa yang akan datang ya, harapan kita di masa depan. Mereka kelak yang akan memimpin bangsa agama ini. Oleh karena itu kita sudah sewajibnya mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, anak adalah tabungan amal kita di akhirat. Seperti yang kita ketahui, selain amal kita di dunia, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh adalah amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Jadi apabila kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, itu juga sebetulnya adalah investasi kita untuk nanti di akhirat. Yang keempat, anak adalah penghiburan dan perhiasan dunia bagi orang tuanya. Anak adalah perhiasan bagi orang tua. Di satu sisi, ia akan menjadi penghibur kita di kala lelah dan kesusahan melanda. Kalau kita pulang sekolah, biasanya kan udah capek ya. Kita udah capek, tapi ketika kita sampai ke rumah, ngelihat anak lucu gitu ya, dengan segala tingkah polanya, biasanya kita akan terhibur. Nah, diusahakan jangan sampai ketika misalnya kita capek, pulang itu justru malah menjadi kita marah-marah sama anak gitu ya. Justru kita harus merasa bahwa oh inilah hiburan untuk kita. Namun di sisi lain, ia juga dapat menggelincirkan kita dari jalan Allah. Artinya ketika kita tidak bisa menyikapi atau memperlakukan anak kita dengan baik, dengan sesuai, maka ia juga bisa menggelincirkan kita dari jalan Allah. Nah, berdasarkan keempat pemahaman kedudukan anak di dalam Al-Quran itu, maka ada 3 kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Jadi kedudukannya itu seperti yang tadi disebutkan. Nah, dari kedudukannya itu, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memperlakukan anak kita. Yang pertama adalah kewajiban dalam mendidik anak ya. Yang pertama adalah yang memberikan dasar hubungan harmonis dengan Allah atau hablumi
minallah ya. Langsung Sebagai orang tua kita harus mengenalkan anak kita siapa Allah kita, mengapa kita diciptakan, kemudian mengapa kita wajib taat kepadanya gitu. Ketaatan ini tidak hanya karena Allah adalah pencipta dan pemilik kita, namun karena dengan taat kepadanya hidup kita akan menjadi lebih baik dan bahagia. Di usia awal anak itu kita sebaiknya sudah mengenalkan siapa itu Allah. Dan kalau bisa mengenalkan Allah itu jangan dari segi yang menakutkan gitu. Kan kadang suka misalnya kalau mengenalin Allah nanti Allah marah loh gitu. Nanti masuk neraka. Jangan melulu hal yang mengerikan gitu, tapi kenalkan bahwa Allah itu ada, dia menyayangi kita gitu. Jadi kesan anak terhadap Allah itu tuh tidak menakutkan, bukan hakim atau bukan pengawas yang akan mencelakakan dia gitu ya, karena orang tua zaman sekarang tuh suka banyaknya nakut-nakutin gitu. Jadi kita kenalkan Islam yang ramah tuh yang gimana, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Itu di awal-awal. Nanti kalau misalnya dia sudah mulai terbentuk, baru kita bisa mengenalkan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita juga bisa mulai mengenalkan mereka ibadah-ibadah sejak dari kecil ya. Kita memberikan contoh sholat. Anak-anak kan biasanya suka lucu tuh kalau anak balita ikutan sholat ya. Kayak kemarin ada tuh video anak Burani sholat meskipun ngadepnya membelakangi kiblat gitu, tapi Masya Allah gitu, anak sekecil itu sudah bisa sholat, artinya kan sudah mengenal sholat ya. Kemudian yang kedua, memberikan dasar hubungan yang harmonis dengan orang-orang sekelilingnya. Dalam Islam ini disebut dengan hablumi nanas. Hablumi nanas ini sama pentingnya dengan hablu minallah. Kita harus mengajarkan bagaimana mereka bersikap kepada orang lain, bersikap sopan santun, berbelas kasih dan menghormati orang lain. Nah ini rasanya di zaman yang sekarang ini sudah banyak ditinggalkan, dan ini harus jadi PR bersama untuk kita. Bagaimana hal-hal kecil berpengaruh, misalnya bagaimana kalau ketika sedang ada orang yang berbicara sama kita gak main HP misalnya gitu. Itu kan hal kecil ketika orang tua lagi ngomong sama kita tapi anaknya asik main HP gitu. Itu kan pergeseran nilai ya. Sekarang tuh anaknya seperti itu. Nah jadi hal-hal kecil tuh harus kita tanamkan agar kelak ketika mereka dewasa dengan lingkungannya mereka bisa bergaul dan juga bisa diterima serta menerima orang lain dengan baik. Ini ada contoh kecil misalnya kayak kemarin saya tuh lagi makan bubur ya. Buburnya tuh lumayan penuh, tukang buburnya ngantri gitu. Kalau orang-orang kan karena ngantri ya, jadi kalau udah makan tuh kan udah gitu, jadi bukan nongkrong gitu ya. Nah, ada dua kursi gitu, dua kelompok gitu. Pas kita lihat mahasiswa, kelihatan kan masih muda gitu ya. Kemudian dari pakaiannya juga kelihatan mahasiswa yang makannya udah, mangkoknya udah gitu ya, ada di situ. Mangkoknya udah, dan mereka asik aja gitu ngobrol ketika orang-orang tuh banyak orang tua gitu ya, banyak orang tua pembeli lain yang kesulitan cari tempat duduk gitu. Dan itu tuh nggak peduli gitu, nggak peduli sama keadaan sekitar, asik aja ngobrol. Itu kan hal kecil ya, cuman maksudnya harusnya aware gitu sama
sama hal-hal yang seperti itu, bahwa kalau misalnya ada orang tua yang berdiri kita harus kasih tempat duduk. Nah yang kayak gitu kayaknya nilainya tuh semakin berkurang. Jadi kalau anak sekarang tuh cerdas secara IQ, tapi mungkin kurang cerdas secara emosional dan spiritual ya gitu. Jadi untungnya beberapa tahun belakangan ini kan sudah mulai dikembangkan dan digulirkan lagi bagaimana kita mengembangkan EQ dan spiritual intelligence. Jadi mudah-mudahan generasi yang 10 tahun ini yang lagi belajar 5 tahunan yang lagi belajar tuh kedepannya tidak seperti kakak-kakaknya yang sudah gitu ya. Itu yang kedua, berarti habluminanas. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dasar yang kuat guna menghadapi tantangan zaman. Nabi pernah bersabda bahwa beliau mengkhawatirkan umat di belakangnya yang akan seperti busa di lautan, banyak namun tidak berpendirian. Hal semacam inilah yang harus kita pertimbangkan saat merencanakan pendidikan dasar bagi anak-anak kita. Misalnya, bagaimana agar ia menjadi anak yang kuat imannya, santun pada sesama, serta kuat pula ilmunya. Ilmu akan membuat dia mampu bertahan serta senantiasa memiliki jalan ikhtiar untuk keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Nah ini juga bersangkut pautan dengan tadi yang saya jelaskan mengenai emosional EQ dan spiritual intelligence ya. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi masa depan, tidak hanya ilmu akhirat tapi juga ilmu dunia. Dan yang lebih terpenting lagi ya tentu saja ilmu agamanya, karena nanti kita nggak tahu dunia zaman anak-anak kita besar seperti apa, tapi kalau ilmu agamanya kuat, insya Allah mereka akan tetap berpegang kokoh pada agamanya dan tetap akan menjadi anak-anak yang soleh. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita bimbingan dan kekuatan agar kita dapat membimbing anak-anak kita dan juga murid-murid kita menjadi muslimin dan muslimah yang baik. Akhir kata saya tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.